application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah video yang belakangan ini viral ya, dan juga dipercayai serta disebar oleh para bebek dungu. Ya, tebakan saya ini adalah baser-basernya anak Abah dan anak-anak lobet 16% itu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan sebelumnya Ahok yang katanya ada kemungkinan mau diperiksa oleh Kejagung, dan dia secara berapi-api memberikan penjelasan di podcastnya yang menurut saya ngaco gitu ya. Soal dia tidak dikasih dirut padahal sudah ditawari. Dan dia sendiri yang bilang ke Erick Thohir pada waktu itu, jangan kasih saya mandat sebagai direktur utama. Karena kalau jadi dirut kan saya nggak boleh nyambi. Oleh karena itu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan pendapat, dan saya setuju bahwa kalau Ahok di podcast itu koar-koar, dia itu punya data dan siap memenjarakan siapa saja yang dia tahu selama dia menjabat sebagai komisaris utama tapi tidak melakukan apa-apa, itu sama dengan melakukan kejahatan. Setidaknya menutupi kejahatan. Kemudian dia alasan juga, dia kan cuma komut. Justru komut sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang PT, lu kan ada di Dewan Komisaris ya, bisa memberhentikan direksi sementara tanpa RUPS. RUPS nanti dipanggil untuk memberhentikan permanen. Sedangkan kalau lu jadi dirut, untuk memberhentikan lu mesti panggil RUPS dulu, baru bisa berhentikan. Nah, komisaris utama ya, di mana lu sebagai anggota Dewan Komisarisnya bisa memberhentikan sementara. Lebih hebat sebenarnya. Ya sudahlah. Nah, kemudian mungkin ada yang simpatisan atau ahoker mungkin membuat video yang justru hoax. Nanti saya kasih lihat videonya, makanya jangan di skip video saya ya. Oke, itu DP-nya ya. Nah, kita lihat nih ya, video hoax yang menuduh siapa itu, Erick Thohir, Boy Thohir, Irjen Pol Karyoto ya, Arya Sinulinga dan seterusnya. Siapa anaknya Rafiq, siapa lantar kita lihat ya, terlibat katanya ya. Wah, ini seru nih. Oke. Tapi sebelumnya ada satu aja nih numpang lewat ya. Ini cuitan dari Alex. Dia bilang begini, aslinya Ratu Wine ini nggak ada dokumen atau video yang disimpan di Rusia. Kemarin dulu dia cuma ngarang atau ngancam agar Hasto bisa bebas. Dan sekarang dia pusing klarifikasi. Ya, wah, itu saya mesti minta izin sama Hasto. Gitu kan. Minta izin aja. Kan Hasto kan sudah ditahan. Buat apa lagi disimpan? Nah, tanya sama Guntur Romli juga tuh yang katanya akan jadi bom waktu. Mana kita lagi nunggu bom waktunya. Nothing tulus kan sudah ditahan. Ya kan, yuk pakai itu buat ngancem supaya nggak ditahan. Tapi sekarang sudah ditahan. Buka dong. Nah, ini Alex itu menanggapi cuitan Sarah yang bilang begini, kan tinggal kasih dokumennya ke APH ya, beres lah ya. Jaksa Agung kita itu adiknya politikus PDIP, kurang apa coba? Iya dong, kasih aja, kenapa nggak percaya? Aduh, Ratu Wine ini lucu dia. Oke deh. Nah, kita masuk langsung nih. Ini ada cuitan dari Beni Kaharman, politisi Partai Demokrat ya. Katanya, apapun kata orang, yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan Kejaksaan Agung. Saya bangga dengan Presiden Prabowo. Bangga karena di era mereka korupsi di Pertamina dibongkar tuntas katanya. Nggak peduli. Ya kan? Terbukti janji kampanye Prabowo kepada rakyat.
ya mau berantas korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, kita tahu kan ada keterlibatan anaknya Risa Khalid. Nah, Risa Khalid ini sudah jadi rahasia umum adalah raja mafia migas katanya ya. Kemudian orang mencoba menyudutkan Pak Prabowo dengan memperlihatkan video singkat Pak Prabowo seperti cipika-cipiki gitu ya. Dengan Risa Khalid di satu acara yang itu acara keluarga, mungkin pertunangan dari sepupunya atau siapa gitu ya, saya lupa lah namanya ya. Nah, Risa Khalid juga pernah jadi tanda kutip donatur ketika mungkin 5 tahun lalu ya, ketika Pak Prabowo nyapres. Nah, ini artinya apa? Pak Prabowo itu nggak pandang bulu, mau itu bekas donatur kayak atau dia kenal kayak, tapi kalau terlibat korupsi, hajar. Nah, ini makanya Benny Kaharman bilang dia bangga, ya. Lanjut. Nah, kemudian ada news itu dari Gelora News ya. Diduga manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia. Negara rugi 8,3 triliun. Makanya Benny Kaharman bilang, benarkah ini? Hancur benar negeri ini. Bersyukur kita ada Presiden Prabowo. Beliau memimpin sendiri perang semesta melawan korupsi. Kita kawal dan jaga Presiden Prabowo agar tetap kuat dan menjadi terdepan dalam membangun gerakan melawan korupsi. Ya kan? Waduh, makanya koruptor-koruptor tuh nggak senang. Dia seranglah bikin video-video hoax. Nanti kita lihat video hoaxnya ya. Nah, akibat video hoax itu dan berita-berita hoax itu, ini ada cuitan dari Miaf. Nah, ini boleh nih Pak Menteri ya, Pak Erick Thohir ya mungkin bikin laporan suruh usut ini ya, karena ini narasinya kasar banget. Dia bilang begini ya, ini saya cuma baca loh ya, anjing gue ketipu cover katanya ya, ketipu cover katanya ya. Cover apa? Banyaknya prestasi Erick Thohir, bangsat. Nah, itu saya tahu lah bangsat maksudnya ya. Gue kira dia itu menteri atau bagian dari pemerintah yang tulus memperjuangkan hak rakyat. Mukanya adem, pencitraannya bagus. Ternyata asu juga belakangnya. Wah, dia udah menghina nih ya. Dia juga ternyata ikut-ikutan korupsi Pertamina, anjing katanya ya. Nah, dia sudah nuduh ya. Oke. Kenapa dia berani begini? Ya, mungkin dia sengaja dipakai untuk menyebarkan kebencian seperti ini. Atau mungkin karena dia nonton video hoax itu ya. Ini juga nih ya, Monica bilang, Ahok siap diperiksa, Erick Thohir diminta mundur. Dari mana lu? Dari mana ya, tapi bolehlah ya, namanya orang mencuit ya. Nah, ini ada meme, ada video ya, yang bilangnya Ahok nyanyi. Ya, tapi nyanyinya kan versi dia. Tapi nyanyinya dia tidak menyebutkan Erick Thohir terlibat, tapi di sini disebut Eto tuh Erick Thohir ya. Diduga terlibat kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Seru ini ya. Oke. Kemudian Santoso Wibisono ini juga perlu dilaporkan. Dia bilang apa? Para Dracula penghisap darah rakyat. Didor dase katanya ya. Selesai perkara, Indonesia gelap. Nah, di situ ada foto yang di atas Boy Thohir, Erick Thohir, Arya Sinulinga dan Irjen Pol Karyoto yang sekarang menjadi Kapolda Metro Jaya. Di situ videonya judulnya ada jaringan di balik kasus BBM oplosan. Oh iya. Nah, Bantoro juga mencuit, ngeri banget korupsi di negeri ini. Nah, di situ ada foto-foto itu yang saya bilang tadi, ada Pak Karyoto, Erick Thohir, Boy Thohir, Arya Sinulinga, Risa Khalid dan anaknya yang pakai rompi pink itu ya. Ada elit di balik korupsi ini katanya ya. Ini mesti dicari ini Bantoro ya. Dia harus mempertanggungjawabkan komennya ya. Nah, sayangnya ada media juga yang lebih parah gitu ketimbang Tempo, yaitu media yang namanya inilah.com. Nah, ini juga perlu diperiksa nih ya, tapi kalau media paling ujung-ujungnya pakai hak jawab, ya kan? Ya, tapi ini biarkanlah Kejaksaan Agung ya yang memproses hal ini, karena ini juga menjurus fitnah. Dia bilang cuitannya, skandal migas terungkap. Catat ya, skandal migas terungkap. Terus titik 2, diduga ada tangan Boy Thohir. Siapa yang menduga? Siapa yang menduga? Adakah pernyataan Kejaksaan Agung yang menduga?
Ya dong, kalau dugaan harus dari pihak yang berwenang dong. Bukan dugaan pemilik warung Tegal, bukan dugaan tukang cendol, bukan dong. Atau dugaan si inilah.com. Nah, ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Dia bilang diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Nah, di sini dia bikin beritanya begini. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga yang berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Itu pun yang di tahun 2023. Makanya diprediksikan total bisa 1.000 triliun. Nah, ini tiba-tiba muncul nih statement nih ya. Nah, statement ini dari mana? Apakah karangan inilah.com atau dia info dari mana? Ini harus diperiksa dia kalau menurut saya ya. Pemilik PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Nah, ini dia nih. Diduga ikut terseret dalam kasus ini dengan mengatur 6 pejabat Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Tapi biarlah ini jadi kasus hukum ya. Kayaknya sudah pantas ini inilah.com diajukan ke Dewan Pers gitu ya. Ya paling ujung-ujungnya dia pakai hak jawab. Ya kan pers punya dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Pers ya. Inilah masalahnya. Makanya sok berani dia ya. Kemudian dia bikin juga nih seperti ini meme ya. Diduga ada tangan Boy Thohir di kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Ini sudah keterlaluan. Ya saya minta Pak Boy ya bersikap aja Pak ya. Oke. Nah, Baby Sweet, wih, juga sok-sokan. Ini kan akun-akun ini ya, akun-akun klonengan gitu ya. Seharusnya Pak Prabowo perintahkan memeriksa Boy Thohir. Dari mana? Gara-gara berita inilah.com yang tadi. Dan Erick Thohir katanya lewat KPK RI. Jangan hanya endasmu dan hidup Jokowi aja. Nah, ini kan pasti basarnya banteng mencret sepertinya ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Antartika, cukup antara kita aja. Ya ini gara-gara berita inilah.com. Ya sudah, ini memang, aduh, ini kayaknya media massa penyebar hoax juga ya. Oke. Kemudian, Kejaksaan Agung akhirnya mengklarifikasi. Kan ada video ntar yang akan saya perlihatkan, yang di mana video itu seakan-akan beredar ada dokumen catatan penyidik Kejagung di kasus korupsi Pertamina itu bocor, kira-kira ya. Nah, oleh karena itu Kapus Penkum, itu ya Kapus Penkum, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, yaitu Pak Harli Siregar, ya. Dia merespon begini katanya. Nah, ini dia nih ya. Disebut di sini ya, viral di media sosial yang menarasikan tentang adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Risa Khalid. Disebutkan, dokumen itu berisi catatan penyidik tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam korupsi PT Pertamina. Merespon hal itu, Kejaksaan Agung dengan tegas membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Risa Khalid yang bocor di media sosial. Jadi nggak ada, ya. Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, yaitu Pak Harli Siregar, menyebut isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang bocor tidak benar dan menyesatkan. Karena di video itu disebutkan berdasarkan catatan itu ya. Nanti kita lihat nih videonya ya. Buku gelap Kejagung. Dalam kasus oplas BBM, yang terlihat bukanlah seluruh kebenaran. Pernah berpikir, mengapa para tersangka berani melakukan operasi gila seperti ini? Semua pelaku kasus Pertamina Patraniaga dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Risa Khalid, ayah salah satu tersangka. Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti, termasuk catatan keuangan dan dokumen yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Jaringan terorganisir. Erick Thohir berperan untuk menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan mengikutkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Erick juga mengikutkan Boy Thohir dan Risa Khalid
untuk mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui anak Riza, Ferry Adrianto. Operasi ini juga memiliki narah hubung, yaitu Arya Sinulinga, staf sus BUMN, dan tangan kanan Erik dan Boy Thohir, serta 2 juru kirim. Hussein, juru kirim uang Erik dan Boy Thohir melalui Arya Sinulinga, dan Fat Arafi, juru kirim uang Karyoto. Uang hasil tipu daya. Berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, Erik dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan, yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Catatan dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Uang ini dikirimkan oleh Fat Arafi kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Gesekan antar institusi. Semenjak Kejagung menggeledah rumah Riza Khalid, terjadi gesekan antara KPK dan Kejagung. Hal ini dikarenakan pada penggeledahan tersebut, Kejagung menemukan bukti keterlibatan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Ini tentu akan makin mencoreng nama institusi KPK kalau fakta ini mencuat ke publik. Tidak lama setelah itu, Kejagung mulai merubah pernyataannya di publik, dari mengklaim bensin Pertamina hasil oplos, menjadi hasil blending. Perubahan ini dikarenakan KPK juga memiliki buku dosa kejaksaan, dan mengancam akan mengambil tindakan terhadap isi buku dosa tersebut, jika Kejagung terus menyorot kasus Pertamina. Kesimpulan dari kasus ini akan membuktikan, apakah Prabowo pemimpin tegas yang berani membasmi korupsi, atau hanya boneka dalam permainan wayang. Ini video memang sangat keterlaluan ya. Dia menuduh kasus itu dikoordinir oleh Erick Thohir dengan melibatkan Boy Thohir. Ya. Dan dia masing-masing dapat 50 miliar per bulan. Blow on banget ini yang bikin video. Kalau Erick Thohir dapat 50 miliar sebulan, artinya setahun cuma dapat 600 miliar. Ya kan? Padahal korupsinya itu 193,7 triliun. Gak mungkin lah masa uang segitu besar seorang menteri cuma dapat 600 miliar. Pakai otak coy, ya kan? Kemudian Irjen Pol Karyoto cuma dikasih 25 miliar. Kenapa tanggung Irjen Pol Karyoto? Kenapa nggak sebut aja Listio Sigit? Ya kan? Kenapa? Karena dia mau mengadu domba antara institusi KPK dengan Kejaksaan Agung. Karena Pak Karyoto bekas orang KPK. Ya kan? Makanya video ini multifungsi nih. Mau membenturkan KPK dengan Kejaksaan Agung. Ya. Dan juga membenturkan lagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di akhir kan. Kan ditanya, berani nggak nih Prabowo memberantas korupsi? Sudah berani, kalau nggak dibuka ke permukaan ini. Ya, nah inilah video hoax yang dibuat oleh ya kalau nggak anak aba, anak-anak lobet 16%. Ya, buzzer banteng mentret. Ya, astaga. Nah, kita lihat nih ya, tanggapan nih ya, ada nih Dede Budiarto, dia bilang apa? Fitnah keji untuk mengalihkan isu siapa mengalihkan isu tentang ini ya, Menteri SDM ya, yang dipecat dan representasi dari partai Moncong Bodas. Inilah, karena sebelumnya kan Alex sudah mencuit ya, inilah video hoax yang dibuat untuk menyerang Erick Thohir dengan fitnaan berperan menjamin keamanan operasi Patra Niaga setiap bulan, menerima 50 miliar melalui staf khusus BUMN Arya Sinulinga. Yang tadi videonya, ya kan? Ini fitnah keji banget, ya. Kemudian, aduh, ini benar-benar dah, ini videonya blow on banget, seakan-akan dia klaim ini ada bocoran, maka dia buatlah itu video. Nah, yang percaya sama video murahan seperti ini gitu ya, dan ikut menyebarkan, saya bilang tadi, bebek dungu. Ya, kita lihat satu lagi nih video dari Pak Permadi Arya ya, tentang video hoax tadi. Yuk kita lihat nih. Guys, hati-hati dengan hoax buku gelap Kejagung yang lagi viral ini ya. Kejagung kemarin sudah klarifikasi, konten buku gelap Kejagung itu hoax. Tidak ada dokumen Kejagung yang bocor.
Jadi Kejagung sudah tegaskan, semua yang lagi diviralin itu tidak benar alias bohong. Jaringan terorganisir Riza Khalid, Kapolda Metro Karyoto sebagai pelindung Erick Thohir, Boy Thohir terlibat, ini hoax. Kapolda terima 25 miliar untuk amankan operasi mafia migas, ini hoax guys. Erick Thohir, Boy Thohir terima 50 miliar dari mafia migas, hoax. Logika aja, Rifah Siahaan dan kawan-kawan itu sudah bermain dari tahun 2018 sebelum Erick Thohir jadi Menek BUMN. Kalau mau curiga ya sama Menek BUMN periode 2014-2019 siapa tuh? Karena mega korupsi Pertamina sudah dilakukan jauh sebelum Erick Thohir menjabat. Be smart guys. Iya, makanya Anda harus cerdas. Jangan jadi bebek gumu yang percaya hoax murahan. Oke, tapi kalau Anda masih percaya sama hoax murahan itu, benar-benar Anda bebek gumu. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.